Fadi Falah. Halo Falah, Willy, suara Ami sudah kedengeran belum di sana nih teman-teman? Oke, udah boleh dinyalain dulu nih audio sama videonya Falah dan Willy. Sambil menunggu yang lainnya join ya, boleh di-prepare dulu audio sama videonya nih Willy dan Falah. Oke, kita sambil tunggu teman-teman yang lain join dulu ya. Oh ini dia, Falah sudah kelihatan nih. Sip. Halo Falah, selamat pagi Falah. Lagi Oke, gimana kabarnya Falah pagi hari ini? baik, Miss. Oke, thank you Falah. Sehat ya Falah ya? Sehat. Iya. Oke. Kemudian udah sarapan belum tadi Falah? Sudah. Udah, sarapan sama apa? Di rumah atau Ayam. di luar? Sama ayam. Oke, Falah. Kemarin minggu lalu sama Willy jadi ngegame. Udah. Nggak jadi. Loh, nggak jadi. Udah. Kenapa? Oh, udah. Jadi, Main game jadi. apa? Jadi game apa? Namanya Floor Io. Oh, Floor IO. Oh, itu game Sumpah, online ya. sumpah kak, aku nggak bohong. Seru banget, tapi juga bikin stres. Kenapa? Kok bikin stres? Ya, karena gimana ya, Kenapa? farmingnya itu loh, banyak Hmm. musuh-musuh atau mob-mob itu yang susah banget. Ada Oh. yang ada yang epic, Mm-mm. legendary, mythic, itu. Yang Oh, paling susah itu mob super tuh. ada Pop Super. Apa itu? Kayak gimana itu gamenya? Goalsnya Itu tentang apa sih, itu Willy? mobnya itu mob sebenarnya sih bukan Mm-mm. apa ya, pokoknya itu di bisa disebut sama boss fight gitu karena Oh. langka, Mm-mm. terus healthnya banyak, Oh. terus susah digebukin atau dimatiin, Iya. dan perlu banyak banget player untuk ngebunuh mob Oh. itu. Mm-mm. Buat perlu ngebunuhnya harus ada monster-monster yang lebih kuat gitu ya. Oh, seru Ya, banget dong. tapi yang Temen, paling ngeselin itu uh-uh. sumpah kak, Apa itu? Epic Epic Hornet, Mm-mm. Legendary Wasp, Mm. terus Mecha Crab, Mm-mm. terus apa lagi ya? Legendary Worm, Mm. terus Mythic Soldier Termite, Oh, terus apa lagi banyak ya? ya. Hmm, udah itu aja sih. Udah itu aja. Paling ngeselin. Oke, Willy. Itu waktu itu berjalan berapa jam itu Satu ngegamenya? satu lagi. Spider atau laba-laba. Ada Spider. Oh, sama Hmm, Falah aja atau sama ada yang lain kemarin? Kemarin aku sama anu aja, Sama anu Willy. Willy aja. Sama Willy sama Falah. Lagi berdua. Mabar. Bisa bikin akunnya juga nggak kalau di online? Ada akun bisa bikin avatar gitu? akun, Bisa ya? bisa Oke, bikin berarti akun, harus tapi bisa lewat login. Discord atau Apple. Harus pakai Discord. Itu aja. Oh, gitu. Wah, boleh tuh Falah, Willy nanti. Mumpung weekend ya, nanti lanjut lagi ke gamenya. Itu gamenya goalsnya buat apa sih, Willy, Falah? Ya buat seru-seruan sih juga. Ya, seru-seruan aja. Oke. Juga berkomunikasi sama orang luar. Tapi kebanyakan aku Heeh. temui itu orang Cina karena di Asia kan. Oh, banyak yang Cina. main game dari China malahan. Oh, Juga kan gitu. orang-orang Cina itu pokoknya negara Cina itu populasinya 1,4 miliar. Tuh. Gitu ya, Willy. Oke, bisa saling komunikasi juga belajar bahasa Mandarin dong, Willy. Oke, Willy. Ah, ini ada Arthur dan Feli. Kita sapa dulu nih. Halo, Arthur dan Feli. Selamat pagi, Arthur dan Feli. Gimana kabarnya nih, Arthur dan Feli? Selamat bergabung, teman-teman. Oke, Feli, suaranya belum kedengeran. Arthur ya. Halo, Feli. Gimana kabarnya pagi hari ini, Feli? Baik. Baik, oke. Udah sarapan belum tadi, Feli? Tunggu, saya lupa. Oh, Ya, lupa. ya, Oh, ya, sudah. selesai. Sudah sarapan. Oke, Feli. Ini lagi libur. Feli ada kegiatan apa nih? Kalau weekend. Ah, Hari ini nanti ada kegiatan apa? Mau keluar-keluar gitu? Main gitu nggak, Feli? Atau di rumah aja? kebanyakan di rumah aja sih. Oh, oke. Mumpung Besok lagi libur ya. PTS. Oh, ada PTS di Ya tempat Feli. Allah. Kalau di tempat Feli Itu udah udah PTS belum? dari bulan lalu.
Oh, udah dari bulan lalu punya Fala. Feli Sama. masih udah bulan lalu Enak juga. banget no Iya. PTS bulan Oh, lalu, Ci. udah lama. Punya Willy baru besok. Kalau di tempat Arthur gimana nih Arthur? Arthur. Nggak enak jadinya. Oke. Besok Senin lagi. Nggak ada. Aduh. Di tempat Arthur nggak ada ujian. Arthur tadi, Nggak ada PTS. oh nggak ada PTS. Oh, kalau di tempat Arthur ujian biasa gitu mungkin ya. Iya. Arthur gimana kabarnya pagi hari ini Arthur? Biasa aja. Biasa aja. Udah sarapan belum? Lagi sarapan. Udah sarapan sama apa? Ini lagi sarapan. Oh, ini lagi sarapan. Dilanjut dulu sarapannya. Ya, Arthur. Oke, Falah, Willy, Arthur, dan Feli. Ini ada Alif juga nih. Kita sapa dulu teman kita Alif. Halo Alif, selamat Halo, pagi. Selamat bergabung. Alif, gimana kabarnya Alif? baik. Udah sehat kembali Alif? Apa? Udah sehat lagi? Ya, Iya, oke. Thank you Alif udah join kelas. Udah sarapan belum tadi? belum. Belum. Loh, kenapa? Belum Apa lapar. ibuku pergi? Oh, lagi pergi. Ya udah nanti ditunggu kalau udah sampai rumah ya. Oke, Alif. Ya nih, kita awalin sama main quiz dulu ya, teman-teman ya, biar lebih semangat nih. No. Quiz lagi. Willy kemarin request quiz loh. Request quiz nih. Kita main quiz di Kahoot lagi ya. Teman-teman bisa mau request apa nih? Pertanyaannya tentang apa temanya? Ada yang mau request nggak? Kalau nggak ada yang request nanti Miss yang pilih. Tentang MTK gimana? MTK beneran. Biar bikin stres. MTK kelas berapa dulu? MTK Kelas kelas berapa? kelas SMA, Hmm, SMA kelas 3 dah. SMA kelas SMA kelas 3 ya, sulit banget nanti. Malah masih SMP kan? Ini nanti linknya ya, teman-teman ini Miss kirimin Baru linknya SMA dulu. kelas 1. SMA kelas 1. Oke. Oh ini Feli tingkat kelas 1 Jo. Oke. Nih ada yang kasih pendapat lain nggak nih dari Feli udah, dari Fala, dari Arthur sama Alif nih. Request apa nih Alif sama Arthur? Ada Oh, pengetahuan umum, logika, atau matematika, atau coding, atau No, apa? no. Bahasa bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oke, kita padukan ya teman-teman ya. Kita apa login Miss? dulu. Oh iya, Alif mau request pertanyaan ini tentang apa nih? Ini kan kita mau main quiz dulu nih di awal. Ada request nggak dari Alif? MTK. MTK juga, mantap. Oke, ini teman-teman suka MTK semua ternyata ya. Wih. Oke deh, siap. Alif kelas berapa sekarang? 6. Kelas 6. Oke. Kelas Berarti 6. kita ambil tengah-tengah ya. Aku Matematika. masih kelas 5. Oh, matematika. Oh, masih kelas 5 toh, Willy. Kirain udah, Ya. kirain udah ini. Udah SMP. Hmm, Karena Oh, gede iya. badannya. Enggak, bukan. Uh. Karena Willy kelihatan udah kayak SMP. Ah, Udah belajar coding gitu kan. Teman-teman di sini rata-rata biasanya kalau di Fight and Start itu SMP gitu. Ternyata yang SD itu juga banyak ya. Misal kalau di kelas tuh, tapi ada beberapa yang masih SD kelas 4 teman-teman kelas 4 itu udah belajar Python juga wah gitu. Kalau di sini saya kelas kelas 4 5 udah ya. belajar Python juga. Udah ya? Iya sama. Tapi belum Kalau ketemu nggak sama Miss salah, waktu itu. kan setiap tahun kan ganti. Iya, Ya nggak? tiap tahun ganti betul. Ganti Berarti sekitar kelas. kelas 3 dong. Oh, udah lama dong berarti Willy. Oh, Udah kalau dari misalkan kelas 3 ya. Belajar dari visual scratch, programming. Oh, Oh, dari dari scratch, scratch. Terus terus naik ke Roblox, Roblox, terus Python, VS Python. Code. Udah Oh, 4 tahun. Sekarang aku kelas wow. 5. Berarti dari kelas 2 dong. Ini dari kecil ya. Dari, sabar, kan udah 4 ganti 4 kali. Berarti dari kelas 1 atau 2 dong. Mm-mm. Dari kelas 1 atau 2. Udah What lama banget the berarti hell? Willy.
Ada yang udah pernah belajar coding sebelumnya sebelum dari Algo teman-teman? Kalau di rumah pada belajar coding juga nggak teman-teman? Kayak eksperimen gitu. Siapa yang sering eksperimen di sini? Ada nggak yang sering eksperimen bikin project gitu? Ada. Boleh tuh teman-teman. Nanti kalau teman-teman di rumah gitu pengen eksperimen ya, bisa cari referensi dari GitHub. Udah tahu GitHub belum teman-teman? Ada yang tahu GitHub? Belum ada, belum ada ya. Atau teman-teman bisa menggunakan referensi dari Google, bisa searching-searchingnya langsung keywordnya nih. Contoh referensi aplikasi ini misalnya, atau game gitu, permainan sederhana dan lain-lain. Boleh tuh. Nah ini udah masuk nih teman-teman. Kita tunggu dulu ya, masih loading. Oke, kita Udah. masuk. Matematika, bener teman-teman? Setuju? Matematika. Math ya gitu ya. Mungkin tadi ada yang request bahasa Inggris karena ada yang request bahasa Inggris math aja keywordnya. Oke. Yang mana nih teman-teman? SD, SMP, SMA beneran? Algebra? Mau? Aljabar? Hmm. Atau apa lagi nih? Masih banyak. Ada geometri, ada yang suka geometri, ada yang suka aljabar, Masih ada yang AFK, suka Kak. kalkulus. Sabar. Oh ya, Sabar. boleh boleh. SD tuh, Feli SD. Oke. Oh ini ada Raihan juga. Kita sama dulu Raihan. Halo Raihan, selamat bergabung Raihan. Kita mau main kuis dulu nih Raihan ya. Namanya Kahoot. Nah ini nanti Miss kirimin link di chat Zoom nanti. Raihan masuk ke akun Kahoot ya sama teman-teman ya. Nah boleh dilihat di chat Zoom lagi nih Raihan. Coba Miss kirimin lagi deh. Nah, itu dia Kahoot. Jadi nanti langsung masukin aja pin gamenya. Tapi kita lagi main Desimal. full game. Desimal coba kalian, Kak. Apa? Desimal? Kuliah. Oke, Miss pilihin bentar. Desimal atau perkalian, Kak. Ya, berarti masuknya ke middle school ya. Geometri. Oke, kita lihat dulu. Di sini ada elementary math over. Oke, kita lihat Perkalian aja, teman-teman. Kak, Kak. Gimana, Udah, Willy? perkalian aja. Intekalnya tuh. Oh, ini nggak free ternyata. Bentar, kita pakai yang free aja yang bisa dibuka. Oh, ini ada yang free, teman-teman. Kita tunggu dulu. Aljabar. Aljabar? Serius? Oke. Algebra. Perkalian angka satuan lah, Kak. Siap. Yang mudah-mudah ya. Middle Uno. ya, middle. Oh no. Algebra. Ada yang suka aljabar di sini? Identify function. Algebra ini aljabar. Hmm. Oke. Ah ini. Ini teman-teman. Lebih mudah mungkin ya. SD mungkin ya. Elementary school. Oh, untung elementary school. Yang mudah dulu. Iya. Karena ini menjawabnya kan teman-teman cepet-cepetan gitu ya. Coba kita cari, ada nggak di sini? Oh, oh no, tak ada teman-teman. Adanya trivia di sini. Nah, Math Elementary Perkalian angka School. satuan, Kak. Biar kita nggak kebingungan, Kak. Oke, Untung aja aku ingat jari ini. matika. Oh iya, ingat jari matika? Wah, boleh tuh nanti dipakai Jari nih, matika. dipakai. Ya, jadi pakai Iya, jari Math Fun gitu. ya, ini ya. Oke, udah bisa jadi matika sejak kapan, Willy? Dari Belajar kelas di mana? 3. Oh, udah lama. Nah, kayak gini deh. Hmm. Ini ya teman-teman ya. Udah Ada 2 tahun, Kak. udah 2 tahun. Wah, udah lama juga. Ada yang bisa jadi matika juga teman-teman di sini. Ada yang bisa jadi Eh, matika? Arthur, Falah. Ayo, ini ada Aisyah. Halo Aisyah, selamat bergabung Aisyah. pokoknya pokoknya Halo. ngitungnya itu dari 6 gitu. Oke, gimana kabarnya Aisyah? Baik. Baik, oke, thank you Aisyah. Ini kita main quiz dulu ya Aisyah ya untuk mengawali lesson hari ini nih, biar lebih semangat teman-teman di sini semua. Oke, thank you Aisyah dan juga Rehan ya. Tadi sudah ada Rehan juga yang join. Nah, di sini Miss akan buat pin gamenya dulu teman-teman ya. Kita tunggu dulu. 215 kali aja, Kak, Kak. Oke, tunggu dulu nih, masih loading ya. Kita mulai sama yang mode klasik aja ya teman-teman ya, mode seperti biasanya. Nah, udah. Silahkan teman-teman bisa klik link yang ada di chat Zoom. Miss kirimin ulang.
Ya, jangan yang susah-susah. Siap, Feli. Yang mudah-mudah nih. Nah, udah teman-teman. Boleh dimasukkan pin gamenya 5886523. Itu linknya Apa? ada Lima di, iya, berapa? lima Lima delapan delapan enam lima dua tiga. 65 Iya, enam lima enam delapan lima. delapan enam 53 gitu. Iya, lima delapan Lima delapan 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 enam enam lima lima tiga. dua tiga, betul. Atau loginnya Oh, enam pakai lima dua pakai tiga. handphone bisa. Willy ada handphone nggak di samping? Kalau ada handphone bisa pakai handphone, jadi lebih Aku enak. nggak butuh itu sih. Enggak butuh. Oke, kalau gitu websitenya bisa dibagi dua gitu layarnya antara share screen dari Miss sama tampilan punya Willy. Jadi biar bisa lihat pertanyaannya. Pertanyaannya nanti ada di share screen-nya Miss gitu, Willy. Oke? Jadi untuk jawabnya nanti bisa diklik di yang tadi Willy masukin pin game gitu ya. Oke, ini lagi loading ini. Sudah ada Feli, Alif, dan juga Arthur. Yuk, teman-teman yang lain yang belum join ya. Aisyah, kemudian Falah, Willy, ya. Kita tunggu. Nah, ini sudah ada Aisyah. Bro, Oke. aku mau ganti nicknameku. Boleh, mau diganti nickname. Hmm. Mau ganti nama dulu boleh, teman-teman. Oh, Kamu ini nggak sudah tahu ada. daerahnya di mana? Ada berapa ini? Sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang satu lagi. Willy, ayo Willy, join. Itu Lively Macau tuh aku. Oh, udah. Oh, ini dia. Oke, bentar. Oh, Jadi naga matahari. naga matahari. Oke, teman-teman. Masih kurang satu lagi. Siapa yang belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang satu lagi nih. Raihan. Raihan sudah belum, Raihan? Belum. Kita Rehan, tunggu dulu. Raihan. Terus coba kopi. ayo Oke. Rehan. Jangan Ayo, takut Rehan. Raihan. Tahutnya nggak gigit kok. Iya. Ini Raihan mungkin lagi proses ya. Tunggu dulu. Oke, Rehan kita tunggu Loading, ya. loading, loading. Untuk pin gamenya 5886523 Rehan. Dah, ada kendala nggak Rehan? Masih tunggu 1 menit lagi. Atau kita sambil mulai dulu nanti Rehan bisa lihat pin gamenya di soal berikutnya ya. Miss mulai dulu ya, karena waktunya mepet. Oke, kita mulai ya teman-teman. Soalnya sudah muncul. 3, 2, 1. Nah, 300 ditambah 800 berapa teman-teman? Ini gampang banget. 300 sampai 800. Iya, ini ini pertanyaan untuk melatih konsentrasi teman-teman Oh, ya headset. pagi-pagi. Eh, Berapa itu? dah. Oke. Aku pakai Lalu kalkulator nggak apa-apa yo. poin Ya mana yo? udahlah. Nggak boleh pakai Oke, kalkulator. lanjut lagi. Ayo, 60 tambah cepet-cepetan nih teman-teman. 40. Siapa yang klik duluan dapat nilai poin paling banyak nih. Ayolah, Oke, mantap. salah lihat. Lanjut Oke. lagi. Wah, ini Alif masih memimpin ya. Alif suka 100 kurang matematika ini. 200. Oke, 200. 400 kurangi 200 berapa ya? Teman-teman, gampang banget ini pasti. Sudah. Oke, good. Bener semua. Alif nih masih juara satu. Oh, ada Arthur, ada Willy, Aisyah, dan Fala. Mantap, teman-teman. Yuk, lanjut lagi. Berapa ya? 50. Perkurangan nih, pengurangan. Gampang ya. 50 dikurang 45. Iya, berapa itu? Nggak tahu. Ini pertanyaan yang siapa cepat dia dapat poin paling banyak. Jadi teman-teman bisa klik kalau udah dapat pertanyaannya langsung buru-buru diklik. Apa artinya? 40 dibagi 4. 40 Oh, dibagi dibagi 4. 4. Iya, bagi 4 berapa? Ya ada kombinasi Inggrisnya. Tadi Sudah. ada request. Oke. Siap. Lanjut lagi. Wah, Alif masih juara satu nih. Oke, 11 kali 11 kali 8. 8. Berapa teman-teman? Terlalu Ada easy. kucing tuh.
Terlalu isi. Iya, karena Fala sudah SMA kan. Yes. Ya elah. Yes. Oke. Wah, Arthur K2 Arthur kayak gitu juara loh, Kak, satu biar nih. gampang gitu loh. Ada naik satu poin. Iya, Lima. 5 kali 5, teman-teman. Berapa? Saya 5? klik. Saya klik. Ah, Oh, Salah iya. klik. Aduh, salah klik nih, Arthur. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Semangat, teman-teman. Ini melatih konsentrasi ya. Soalnya ya. gampang-gampang, Oke. tapi melatih konsentrasi, teman-teman ini. 6. Berapa itu? Nah, Aduh, di belakang lagi ah. lanjut lagi. Liv nih masih di juara 1. Lanjut lagi. Yuk, siapa cepat dia dapat nilai. Nilainya paling besar. Oke, good. Oh, Siapa nih? Salah klik. 62 poin ada di yang belakang keliru. Falah. Ada yang keliru Mana pencet. Falah? Ya elah. Keliru, Ayolah, salah aku paling klik. belakang. Iya, salah pencet ya. Ah, berapa teman-teman? 4. Oke, penjumlahan gampang ya. Oke, good. Lanjut lagi. Kuis. Oh, tuh. Berapa nih? Si. Penjumlahan gampang. Oh, iya. Jangan sampai salah pencet teman-teman. Ya, salah Latih pencet. konsentrasi nih. Really, enggak tuh, bener kok. Lanjut lagi, next. Masih. Ini mah easy nih teman-teman. Langsung diklik. Ayo, buruan cepetan teman-teman, semangat. Nyari dulu. Oke. Wah, Susah ini. kakak No, kayak ini gini. Willy nih. Udah juara 1 Willy itu. Lanjut lagi. Berapa nih teman-teman? Oke nih. Ratusan ditambah puluhan tambah satuan. Mantap. Aku Ayo, malah gak fokus. Nggak Sisi fokus. ke-6 nih, Bos. Senggol dong. Ayo Alif, semangat. Nah, Yuk, Oke, teman-teman. oke. Ya. Berapa nih? Ribuan tambah ratusan tambah puluhan. Ya, jangan sampai keliru teman-teman. ayo salah klik. Ada salah klik tuh. Ini melatih konsentrasi nih. Man. Jangan sampai salah klik ya. Oke, 6 kali berapa biar 24? Oh. Kali berapa Gua biar spam 24 tadi, ya? sumpah. Ini udah masuk aljabar nih teman-teman ya. Aljabar dikit-dikit. Tuh. Wah, saya nggak bisa Ya. nge-resize. Ayo, Lamanya. Long. 6 kali berapa biar 24? Lama Udah banget. easy. Udah? Oke, good. Aduh. Oh, Alif nih masih juara 1. Aduh. Berapa? Ditambah berapa? 4 biar 54. 50 mana? Aduh. Iya. Saya nyari jawaban. Ya. Aduh, Alif salah klik nih. Aduh, kepencet yang nggak ada nolnya mungkin ya tadi Alif. Oke, Ya nggak apa-apa elah. Alif. Lanjut lagi teman-teman. Alah, ini kan cuman kuis. Ya, 12 kali berapa biar 24 teman-teman? Butuh berapa kali biar 24? Mantap nih. Kali 2 ya biar 24. Wah, Aisyah nih naik nih Aisyah Arthur. Oke, Willy. Ya, Pula ini. ya dikali Dulu berapa biar sama dengan 90 teman-teman? 9 kali berapa biar 90? Udah ya, puluhan. Wah, Ada kepencet. Gimana ini jawaban? Ada yang kepencet. Ayo teman-teman, konsentrasinya Kenapa nggak ditingkatin kasih lagi. jawabannya di situ aja, susah sekali Nah, sebenarnya. Bapak. 3 kali berapa biar 24? Oh, 6. Nih, kalau perhitungan seperti ini teman-teman bisa dibalik ya. Jadi perkalian itu jadi pembagian di bawahnya. Jadi 24 Sampai dibagi berapa 3. deh peso? 24 bagi 3 berapa? 8. Nah gitu teman-teman. Coba. Sampai berapa deh peso? So capek berjawab. Kenapa Feli? So capek berjawab. Sampai menjawab. Ya Feli. Oke, dikit lagi Feli. Semangat Feli. Please. Ya, Feli. Ya lah lah lah. Elah. Falls through.
Oke, Semangat oke. Feli dan Agak teman-teman ngasal ya. loh. Dikit lagi Sakit yuk. Asal tapi hati. bener loh ya. Siap. Sakit Aisyah. hati. Kenapa Feli? Tidak. Oke, dikit lagi nih. Apa itu teman-teman? Salah. 4 ditambah 5 lebih dari Bener. 8. Benar atau salah? Oke, benar. What the hell? Lebih dari ya teman-teman ya, bukan sama dengan. Lebih dari. Jawabannya benar. Aku loh udah ngasal Bukan anjir. kalah ini. Ya, 4 kali 2 ditambah 8. 1 kali 3. Kalau 8 ketemu kali perkalian sama 8. penjumlahan yang dihitung yang mana dulu teman-teman? Yang Campuran, sekalian gak apa-apa. campuran. Nah, yang dihitung adalah perkalian dulu ya. dulu ya. Jadi perkalian dihitung. Campuran. Udah, Jawabannya enggak 13. menang, enggak kalah sudah. Oke, Ngasal loh. Masih Aisyah. What the 2 hell? lagi. Which number correct nih? 9. Berapa teman-teman? Ayo. 7 kali 7. Hah? Wih, Mati. mantap. 9. Satu lagi, ini soal terakhir. Soal terakhir teman-teman. Ngasal aku. Semoga aja salah. Ini soal 11. apa ini teman-teman? Ini kayaknya bonus doang ya. Bonus doang ini soalnya. Udah nggak matematik. Oke. Is tired, oke. 1, 2, 3. Kita akhiri teman ya. Bener. Oke, jawabannya Benerin semuanya aja lah. dia bonus teman-teman. Kita lihat juara 1, 2, 3. Ada siapa aja di sini? Kak, saya nggak bohong. Saya nggak bohong. Oke. Ngasal loh tadi. Bener loh. Alif Ada juara 3. 2, coy. Selamat Alif. Kita mana aja. Dan juga juara satunya siapa nih teman-teman? Aisyah. Congratulations Yeay. Aisyah. Oke Miss. teman-teman. Ngasal tadi Halo saya. ya. Kamu udah ganggu. Pulpennya Oke. Miss, kok ngelek? Ini Kurang Aisyah. Kenapa? empat lah nggak salah aku. Udah di kamar Bisa aja. teman-teman? Bisa ya. Nah itu tadi adalah pengantar untuk Enggak, hari enggak ini. kalah. Ya, pengantar hari Empat ini. sudah Miss sudah. Biar ngelek. lebih kuisnya biar Apa lebih. itu yang terakhir tadi? Nanti dulu ya. Oke, Miss close dulu ya teman-teman ya. Nah, sudah Sama. cancel. Oke. Nah, hari ini kita akan lanjutkan lagi nih untuk materinya. Sudah sampai mana teman-teman? Minggu lalu, coba kita review lagi tentang aplikasi memory card ya. Kita sudah membuat planning dan juga checklist-checklist. Kemudian hari ini kita akan lanjutkan lagi nih untuk bagian yang kedua. Di bagian yang kedua ini teman-teman akan melanjutkan progresnya, menambahkan kode program lagi. Untuk kode referensi yang minggu lalu, apakah teman-teman sudah bisa running programnya? Play, apakah Bisa. sudah bisa? Ada yang terkendala nggak? Oke, Willy bisa. Ada yang terkendala untuk minggu lalu, teman-teman? Tidak ada. Boleh disampaikan? Oke, tidak ada. Malah yang lain, teman-teman, ada yang masih terkendala nggak? Coba kita tunggu lagi nih. Masih belum ada. Oke, berarti aman ya, teman-teman ya. Miss akan kasih introduction-nya terlebih dahulu sebelum nantinya kita praktik lagi teman-teman ya supaya lebih jelas gitu. Kita remind lagi nih teman-teman. Ya, jadi aplikasi itu kita buat menggunakan library apa teman-teman? Siapa yang masih ingat nama library yang kita gunakan? Ayo, siapa yang masih ingat? Lupa nih Willy, yang masih ingat siapa ya? Coba Rehan, Aisyah, Feli, Lala, Alif, Arthur. Namanya adalah awalannya huruf P. Pi. Pi apa? Bukan Pi game. Baik cute. Iya betul, PS pinter Code. nih Arthur. Pi cute. Kalau Mau PS jawab? putus ya. Iya. Pi cute ya, betul banget, pinter nih teman-teman masih inget ya. Pi cute betul. Jadi Pi cute ini merupakan library yang kita gunakan untuk bikin aplikasi gitu. Jadi kalau pakai PyQt teman-teman bisa bikin aplikasi desktop macam-macam ya, nggak hanya memory card aja. Nah, nanti setelah memory card ada lagi namanya aplikasi Smart Notes ya. Kemudian ada aplikasi Easy Editor buat editing foto. Nah, itu nanti kita bikin aplikasi buat edit foto juga tuh, teman-teman. Ya. Oke, hari ini kita mau remind lagi nih. Teman-teman masih ingat nggak planningnya? Planningnya untuk aplikasi ini terdiri dari apa saja? Coba kita review lagi. Yang pertama adalah menampilkan
pertanyaan ya. Jadi kemarin sudah ada kuis. Jadi kita bikin sejenis kuis seperti Kahoot itu ya. Kalau teman-teman lihat yang tadi sudah kita kerjakan ada Kahoot. Nah, kita mau bikin pertanyaan. Untuk pertanyaannya, teman-teman bebas pilih topiknya. Bisa dalam bentuk matematika kayak Six, tadi, seven. ya, atau mau pertanyaan umum, trivia, boleh juga, atau mau pertanyaan dengan topik-topik lain, misalnya karena teman-teman suka games ya, boleh dikasih pertanyaan tentang seputar games ya, atau seputar coding ya, atau seputar seputar olahraga ya, sports, boleh juga teman-teman. Nanti bisa disesuaikan untuk topik soalnya ya, kemudian untuk pertanyaan dan jawabannya teman-teman bisa sambungkan. Jadi untuk jawabannya itu nanti teman-teman bisa buat dalam bentuk opsi A, B, C, D gitu menggunakan radio button ya. Kemudian ada formulir untuk tanggapan. Nah, tanggapan ini maksudnya adalah hasil dari jawabannya teman-teman gitu. Apakah dia benar atau salah? Nah, kalau benar, maka teman-teman bisa tampilkan ucapan selamat ya, ada benar misalnya seperti itu. Kalau salah, kita kasih keterangan nih. Kita kasih keterangan jawaban yang benar adalah ini gitu. Jadi kita bisa kasih informasi sekalian untuk pengerjaannya gitu. Kalau sudah, nanti teman-teman ya yang sudah sampai di sini, kita akan lanjutkan lagi nih ke progres berikutnya. Nanti kita akan menyimpan untuk pertanyaannya juga menggunakan beberapa pertanyaan ya. Kalau teman-teman sudah bikin satu pertanyaan, nah itu lebih simpel tuh. Tapi kalau kita mau bikin banyak pertanyaan ya, seperti tadi yang teman-teman kerjakan, kuisnya terdiri dari 24 soal. Nah, kalau soalnya banyak seperti itu, maka kita akan simpan struktur tanya jawabnya ini di dalam sebuah variable atau list, teman-teman ya. Kita akan simpan di dalam sebuah list gitu. Kalau variable hanya dapat menyimpan satu data saja. Tapi kalau list, teman-teman bisa menyimpan banyak sekali data gitu ya. Oh. Nah, ini untuk bagian penyimpanan pertanyaan. Kemudian ada penanganan event. Maksudnya penanganan event ini apa ini, teman-teman? Coba, ada yang tahu nggak untuk penanganan event? Ini berkaitan dengan apa? Dengan tombol. Dengan adanya tombol yang teman-teman tampilkan pada aplikasi, itu ada tombol jawaban atau menjawab ya. Maka teman-teman dia akan memproses, ketika kita klik tombol tersebut, dia akan memproses dan menampilkan jawabannya benar atau salah gitu. Jadi dia ada event handling, penanganan event gitu. Oke, ya. Untuk planning ini, mind mapnya apakah ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman sebelum Miss lanjutin nih? Kita review lagi ya untuk memory card planningnya. Ada yang mau bertanya? Siapa yang masih ada yang pengen ditanyakan? Boleh, boleh ditanyakan. Arthur, Willy, Malah, Ada Feli, nggak ada. Aisyah, Raihan, Alif, belum ada. Oke, kalau belum ada, Miss lanjutin lagi ya. Nanti boleh ditanyain kalau ada yang masih belum terlalu paham atau belum terlalu mengerti, teman-teman bisa ditanyakan ya. Nah, berikutnya kita review lagi tentang library PyQt. Ini yang tadi kita sebutkan. Jadi PyQt ini yang kita gunakan versi kelima ya, PyQt 5. Kemudian di sini ada eh, beberapa objek ya, ada objek. Pada PyQt itu terdapat beberapa objek seperti Q application. Gunanya Q application buat apa? Falah, Willy, Arthur. nggak tahu. Ayo, Aisyah, Feli, Ali, Raihan. Apa ini gunanya Q application? Untuk membuat objek aplikasi ya. Untuk membuat objek aplikasi. Di sini sudah ada tulisannya nih, application. Q application buat aplikasi. Lalu kalau Q widget untuk membuat jendela aplikasi. Lalu kalau Q label untuk menambahkan teks ya, teks. Kemudian kalau Q push button untuk membuat tombol. Lalu ada Q V box layout. Kalau V teman-teman artinya dia apa? V. Siapa yang masih ingat kalau V? V adalah vertikal ya. Vertikal itu garis yang gimana? Seperti ini atau yang seperti ini? Atas bawah atau kanan kiri teman-teman? Kalau vertikal. Atas bawah ya. Atas bawah itu untuk vertikal. Kemudian kalau horizontal berarti pakainya yang QH box layout. Nah, ini terkait dengan garis bantu. Waktu itu pernah belajar tentang garis bantu ya, teman-teman ya. Nanti kita pakai itu lagi ya. Jadi nanti kita mau lanjutkan lagi untuk pembuatannya. Oke. Nah, berikutnya di sini juga ada event handling. Jadi ketika teman-teman klik sebuah tombol, kenapa tombolnya bisa kita jalankan ya? Karena adanya sebuah event handling, teman-teman. Contohnya ketika tadi teman-teman
menjawab kuis pada Kahoot ya. Ketika kita jawab ya, maka akan muncul ya pada layar Miss ada muncul itu hasil jawaban dari teman-teman. Presentasenya ada berapa? Jadi ada perhitungan statistiknya ya. Jadi persentasenya yang benar, oh ada 90% anak menjawab benar, ada 10% menjawab salah, atau 100% menjawab benar tadi ya. Kemudian dari semua pertanyaan tersebut, kita rangkum nilainya dan bisa dimunculkan juara-juaranya. Juara satu, dua, tiga, tadi ada siapa aja tuh, ada Aisyah, ada Willy, ada Feli, dan lain-lain, ada Alif gitu ya, ada Raihan, ada Falah. Nah ini teman-teman bisa lihat gitu, nanti kita bisa tahu hasil dari statistik perhitungannya. Nah, nantinya teman-teman juga bisa menambahkan fitur seperti itu ya. Tapi bukan di hari ini untuk menambahkan fitur perhitungan statistiknya gitu dari jawaban benar dan salahnya. Nanti kita fokusnya untuk menambahkan pertanyaan dulu nih, biar bisa dihitung statistiknya, maka pertanyaannya nggak boleh cuma satu gitu ya. Kalau statistiknya pertanyaannya cuma satu, udah otomatis benar 100% atau salah 100% gitu ya. Jadi bisa digunakan pertanyaan yang lebih dari satu gitu. Yang sudah pernah praktik lebih dari satu siapa teman-teman? Ada yang bikin pertanyaan lebih dari satu nggak di sini? Ada yang sudah pernah praktik di rumah? Belum? Belum ada. Nanti kita coba ya teman-teman ya. Untuk membuat pertanyaan sekaligus jawabannya bebas ya. Topiknya bebas ya. Silakan teman-teman nanti bisa custom untuk pertanyaan dan soal juga jawabannya. Nah, di sini ada contoh bagaimana kita membuat sebuah group box ya. Jadi group box ini merupakan komponen yang digunakan untuk menggabungkan ya antara radio button ya beserta dengan pertanyaannya misalnya. Jadi di setiap tampilan kuis ada pertanyaan dan opsi-opsi jawabannya nih. Pertanyaannya di sini, lalu opsi-opsi jawabannya di sampingnya gitu ya. Oke, nah maka teman-teman perlu sebuah group box. Coba kita lihat di sini. Ini ada contohnya. Nah ini teman-teman, di sini ada pertanyaannya, lalu di bawahnya ini ada opsi-opsi jawabannya. Nah, kita akan menggabungkan keempat opsi jawaban tersebut menggunakan sebuah group box ya. Hmm. Ini namanya group box tuh, Willy ya. Jadi ada group Hmm. box di sini yang bisa kita buat untuk menggabungkan apa, Willy? Menggabungkan radio Apa? button ya. Ini dia. Alerts, Smurfs, Coolimps, dan alerts ini apa, Willy? Maksudnya, dia adalah pertanyaan atau opsi jawabannya. Opsi. Iya, opsi jawabannya bisa kita buat menggunakan apa nih? Kalau ada lingkaran-lingkaran seperti ini namanya apa ya? Namanya adalah Add widget. ya, add widget radio button ya. Ada radio button. Ini namanya radio Hmm. button. Kalau yang seperti ini namanya apa? Persegi panjang seperti ini. Namanya adalah button ya. Bedanya itu. Kalau radio button yang kayak gini tuh teman-teman yang lingkaran-lingkaran. Kalau yang answer seperti ini yang namanya adalah button gitu ya. Oke, lanjut lagi. Berikutnya di sini ada label. Yang dimaksud dengan label itu seperti ini teman-teman contohnya. Ya, atau tadi ada tulisannya prasasti gitu ya. Nah, yang dimaksud prasasti itu label teks seperti ini teman-teman. Answer option which nationality does not exist ini merupakan sebuah label ya, label. Kemudian untuk memory card merupakan title ya, judul dari aplikasinya. Judulnya teman-teman bisa custom juga, nggak harus memory card. Mau dikasih nama quiz juga boleh ya, bebas gitu. Oke, nah kalau sudah, kemarin kita sudah menuliskan kode program ini ya teman-teman ya. Ada radio buatan satu. Nah yang masih kosong kemarin sudah Miss kirimkan yang versi lengkap ya, sudah Miss update itu di minggu sebelumnya ada RBTN 1, 2, 3 dan 4 ini untuk opsi-opsi jawabannya. Kemarin Miss sengaja kosongin Oh, di saya nggak awal bisa ya. nge-close. Oh, kenapa? Nggak bisa di-close apanya? Bisa, Deng. Bisa, Soalnya bisa. ini muncul terus. Gitu loh. Oh, Ternyata oke. aku close 3 kali udah Udah bisa. nol. Oke, mantap pilih. Ya, lanjut lagi ya. Di sini tadi sudah ada RBTN 1, 2, 3 dan 4. Cara bikin Waktu jawabannya itu, gimana? iya, untuk bikin jawabannya, maka Willy perlu menambahkan RBTN 1, 2, 3 dan 4 nih, Willy, seperti ini. Nah, jadi kita tentukan dulu nih opsi-opsinya. Ada A, B, C, D. Ya, kita gunakan Tahu, radio saya tahu, button. saya sudah Kemudian, tahu. mm-mm, Tapi cara
menunjukkan jawaban yang benar. Oh, Gitu. menunjukkan jawabannya benar. Oke, Willy. Nah, kalau untuk menunjukkan jawaban yang benar, maka kita membutuhkan sebuah looping. Jadi ada condition ya, conditionnya. If jawabannya satu, salah misalnya. If jawabannya benar gitu bisa. Jadi kita membutuhkan sebuah condition dan juga struktur penulisan jawaban yang benar dan salah. Jadi kita bikin sebuah kelas nanti, Willy ya. Jadi kita buat strukturnya. Jadi ada strukturnya. Yang pertama, pertanyaan. Kemudian yang kedua, answer yang benar ya, true answer. Lalu dilanjutkan dengan Kak, false answer seperti itu, Willy. Kak. Jadi Oke? kalau misalkan salah, itu Mm-mm. berarti bisa menghapus Kalau salah dua dong. berarti bisa menghapus apa? File sys 32 atau sistem 32. Maksudnya sistem 32 gimana itu, Willy? Eh, Gimana ya? Itu Apa itu? kayak Sistem 32 maksudnya yang file gimana? file itu kalau misal file sistem 32-nya itu kalau dihapus itu apa ya? Bisa bikin komputermu nge-crash atau mati. Terus habis itu Oh, harus install Windows ulang gitu. enggak, Willy. Aman kok, Willy ya. Jadi kita pakai loopingnya Iya, iya. bukan looping forever ya. Looping ya. Jadi kita loopingnya menggunakan condition. Jadi bukan yang looping terus menerus gitu, bikin laptop ngeheng gitu. Enggak. Jadi kita aman ya. Itu ada tuh kode program yang seperti itu. Tapi kita ini menggunakan looping condition, Willy. Jadi ada pertanyaannya nih, kalau jawabannya ini, dia salah, dia benar. Jadi sudah pasti gitu, Willy. Oke, good. Hmm. Lanjut lagi ya. Next di sini ada layout answer. Nah, ini layout answernya ini untuk menentukan tampilannya dari jawaban satu, 2, dan 3 itu seperti apa. Apakah secara vertikal atau horizontal. Teman-teman bisa tentukan seperti ini. Nah, kalau udah lanjut lagi nih. Kita mau memasukkan RBTN-nya ke dalam sebuah layout ya. Jadi kita mau tambahin layout yang di answer 2 dengan RBTN 1 dan 2. Nah, ini secara apa teman-teman? Vertikal atau horizontal? Kalau answer 2 secara vertikal ya. Di sini ada vertikal. Kemudian untuk answer 3 ada P juga vertikal. Nah, ini vertikal juga teman-teman. Kemudian ada answer one itu at layout answer two dan answer three. Berarti secara horizontal seperti ini. Udah sama ya teman-teman ya untuk data-datanya. Nah, berarti kodenya sudah benar, bisa dilanjut ke bagian berikutnya kalau sudah sampai sini. Nanti teman-teman jangan lupa diisi opsi-opsi jawabannya ya. Kemarin masih kosong-kosong itu ya, bisa diisi teman-teman. Nah, kalau sudah, lanjut lagi ke penempatan widget. Nanti bisa ditambahkan jarak, teman-teman. Jadi ada stretch di sini, ada jarak ya, atau ada set spacing juga. Jadi kalau teman-teman untuk memberikan jarak ya, peregangan widgetnya itu teman-teman bisa menggunakan stretch ya. Semakin besar stretchnya, semakin luas juga ya, lebar juga peregangannya gitu. Kalau di sini dua pixel aja gitu. Contohnya. Kemudian di sini layout card setting space ini untuk mengatur spasi antar konten tata letaknya. Jadi teman-teman bisa lihat itu ada secara horizontal dan vertikal, dia ada jaraknya. Jadi setiap kelompok itu memiliki jarak. Nah, jadi kalau stretch itu memberikan peregangan pada sebuah objek widget ya. Jadi hanya sebuah saja. Kalau set spacing, dia akan memberikan jarak dari antar kelompok widget gitu, teman-teman. Bedanya itu ya antara stretch dengan set spacing. Kalau di sini set spacingnya 5, artinya dia 5 pixel. Semakin kecil, semakin uh, dekat pula gitu ya teman-teman ya. Atau semakin luas ya, semakin besar, semakin luas peregangannya seperti ini. Nah, ini untuk contoh menambahkan peregangan antar komponen. Oke, jadi kita bisa atur juga. Kalau teman-teman mau lebih luas ya, bisa ditambahkan peregangannya. Oke, sekarang kita bisa tambahkan tombol answer. Nah, kalau sudah ada tombol answer di sini, maka teman-teman perlu menambahkan sebuah event handling. Nah, tadi yang ditanyakan Budi ini terkait dengan event handling, teman-teman. Jadi kalau benar, dia muncul tampilan jawabannya ya benar. Oke, congratulations gitu misalnya. Kalau salah ada tulisannya nih incorrect lalu ada reviewnya. Jadi ada explanationnya ya. Jadi tidak hanya untuk menjawab saja tapi sekaligus untuk um, bahan untuk belajar teman-teman gitu. Misalnya kalau bikin quiz ya ada penjelasannya. Jadi teman-teman bisa sekalian baca tuh informasinya. Nah, jadi teman-teman bisa buat sebuah event handling. Nah, untuk event handling ini teman-teman bisa gabungkan antara
slide satu ya atau window satu dengan window tambahan gitu. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Untuk menambahkan window tambahan, kita buat window dengan widget-widget yang bisa kita butuhkan seperti ini contohnya. Nah, di awal ada tulisannya, the most difficult question in the world itu adalah questionnya. Kemudian kita buat sebuah group box, yakni tentang test result. Test resultnya benar atau salah. Nah, ini teman-teman. Jadi, are you correct or not? Nah, di sini bisa dituliskan correct or incorrect. Lalu the answer will be there. Jadi teman-teman bisa jelaskan juga, oh jawaban yang benar adalah ini gitu. Jadi selain kita berikan penjelasan, teman-teman juga bisa kasih jawabannya di garis bawahi gitu ya. Jawaban yang benar adalah ini gitu. Kalau sudah, kita tambahkan tombol juga. Jadi tombol yang semula answer, dia akan berubah tampilan menjadi next question. Kenapa? Karena teman-teman akan melanjutkan lagi ke pertanyaan berikutnya. Jadi kalau ada di bagian add window ya, window tambahan, teman-teman ganti tombolnya menjadi next question. Namun ketika pada main window, pada window utama, kita ganti lagi menjadi button answer seperti ini. Dan terus berlanjut gitu ya, sesuai dengan tampilan question yang teman-teman buat. Ada berapa pertanyaan gitu. Nanti teman-teman bisa explore. Oke, lanjut lagi ya. Next, untuk kode programnya. Ya, jadi yang pertama kita akan menampilkan jawaban atas pertanyaannya. Ini yang ditanyakan sama Willy tadi ya. Gimana caranya untuk menampilkan jawabannya? Dia salah atau benar gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan fungsi show result nih, Willy. Jadi yang ditanyain Willy ya. Jadi kita buat fungsi show result. Nah, ini adalah sebuah fungsi atau metode yang bisa kita gunakan untuk ini poin-poinnya teman-teman. Jadi alurnya yang pertama, show result akan menyembunyikan pertanyaan. Jadi slide untuk pertanyaannya, jendelanya akan menghilang. Ya, pertanyaannya hilang digantikan dengan formulir tanggapan atau jendela tambahan yang berisi jawabannya benar atau salah gitu. Kemudian setelah itu dia akan mengubah tombol yang semula menjawab menjadi next question. Nah, ini teman-teman. Jadi alurnya seperti ini ya, prosesnya, algoritmanya seperti ini. Nah, supaya bisa muncul, maka teman-teman menentukan ada button kliknya juga. Jadi ada event handling. Ketika teman-teman klik sebuah tombol, button OK, kita klik, maka dia akan menghubungkan ya, connect to show result. Nah, jadi teman-teman setelah membuat definition, jangan lupa kita buat ini juga untuk event handling seperti ini teman-teman. Ini namanya event handling yang tadi Miss sebut-sebut ya. Jadi saat kita klik tombolnya, dia akan menghubungkan dengan definition show result. Nah, show result itu apa saja? Ini dia poinnya. Nanti pertanyaannya menghilang, muncul jawabannya sekaligus di dalam jawaban tersebut ada sebuah tombol yang semula menjawab digantikan dengan next question atau pertanyaan berikutnya. Nah, ini bagaimana cara kita membuat ya hasil jawabannya benar atau salah menentukan seperti ini. Kita bisa tampilkan jendela baru, teman-teman. Nah, kalau sudah, lanjut lagi ke bagian berikutnya. Jadi setelah kita tampilkan add window ya seperti ini contohnya, maka teman-teman bisa klik tombolnya juga. Jadi tombol tersebut bisa kita klik dan kita hubungkan dengan tombol answer. Jadi kita hubungkan dengan tampilan window utama ya, main window lagi. Jadi ketika kita klik next question, muncul pertanyaan berikutnya kembali lagi ke window. Jadi kita buat event handling lagi teman-teman ya. Jadi kita buat definition lagi, bikin event handling lagi yang bisa membuat tampilan pertanyaannya muncul kembali. Nah, seperti ini teman-teman. Ya. Jadi kita akan menyembunyikan formulir jawaban ya. Kebalikannya nih, sekarang kita menyembunyikan formulir jawabannya. Setelah kita sembunyikan formulir jawaban, teman-teman bisa tampilkan formulir pertanyaannya lagi gitu. Kita tampilkan main window-nya lagi. Setelah itu, kita akan ubah tombolnya yang semula next question menjadi kembali lagi menjadi answer. Nah, jadi kita ada sebuah perulangan seperti itu teman-teman dan terus berlanjut ya. Nah, ini teman-teman. Jadi kita muncul lagi. Oke, nah kalau sudah nanti kita tentukan untuk kode programnya juga ya. Kalau sudah tahu poin-poinnya teman-teman bisa tentukan kode programnya. Nah, ini teman-teman. Kemudian dia akan menyetel ulang semua saklarnya. Nah, ini contoh kode programnya untuk membuat pertanyaan, pilihan pertanyaan dan jawaban seperti ini ya, teman-teman ya. Untuk menentukannya, teman-teman bisa menggunakan
Ada button group ini untuk membuat kelompoknya ya. Jadi di dalam button group tersebut terdapat beberapa button ya atau RBTN-nya. Di sini ada 1, 2, 3, dan 4 opsi-opsi jawabannya kita masukkan ke dalam radio group. Kemudian kalau sudah dimasukkan ke radio group, di sini kita akan tentukan ya. Jadi teman-teman bisa buat seperti ini untuk show question-nya. Nah, ini untuk jawabannya teman-teman ya kita akan cek teman-teman. Set check ini merupakan fungsi yang kita gunakan untuk menentukan ya. Dia akan mengecek kembali ya. Dia mengatur untuk menentukan hasilnya RBTN 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalau sudah teman-teman ya, dia kita lanjutkan lagi ke definition berikutnya. Ada show question. Di dalam show question, kita akan sembunyikan formulir jawabannya. Kemudian tampilkan pertanyaannya lagi ya. Lalu ada tombol yang semula next question menjadi answer. Lalu kita setel ulang semua saklarnya. Nah, untuk kode referensinya kita bahas juga ya, teman-teman ya. Nih, untuk urutannya seperti ini, teman-teman. Jadi ada sebuah condition di sini. Show result dan show question di sini ya. Jadi ada ya dan tidak. Apakah labelnya kita klik? Ya, jika iya, maka dia akan menampilkan hasilnya. Namun jika tidak, maka dia tetap akan menampilkan questionnya. Nah, jadi teman-teman perlu membuat sebuah definition start test. Nah, untuk start test ini berisi jika tombolnya teman-teman bertuliskan menjawab, maka dia akan memanggil fungsi show result. Namun jika tidak, dia akan tetap menampilkan questionnya ya, tetap show question. Berikutnya, jadi kalau kita rangkum teman-teman ya, kita rangkum materi hari ini, nanti teman-teman perlu untuk mengerjakan yang mana aja. Nah, ini dia. Jadi nanti teman-teman akan membuat 3 fungsi, ya, 3 metode yang terdiri dari definition show question, definition show result, dan juga definition start test. Nah, kembali lagi, kita bahas lagi. Tadi fungsinya show question untuk apa, teman-teman? Siapa yang masih ingat? Show question gunanya untuk menampilkan pertanyaan ya. Kemudian show result untuk menampilkan jawabannya. Benar atau salah gitu. Lalu ada start test. Nah, kalau start test ini untuk menata ulang teman-teman ya. Jadi untuk menata ulang supaya muncul lagi dari awal itu, memulai tesnya. Kalau sudah ya teman-teman nanti kita buat 3 definition tersebut pada Algo Python. Bisa dibuka dulu Algo Pythonnya yuk teman-teman ya. Bisa dibuka dulu. Miss juga mau buka juga. Silahkan teman-teman bisa dibuka Algo Pythonnya ya. Ini Miss share screen dulu atau teman-teman mau langsung share screen langsung? Gimana teman-teman? Mau yang Miss share screen dulu atau teman-teman yang share screen dulu? Ini Miss share screen Aku dulu aja tahu ya. Oke, Miss yang share ya. screen dulu ya, supaya nggak bingung. Takutnya nanti ada yang bingung ya. Coba Miss buka dulu Algo Python-nya ya. Masih loading punya Miss. Kita tunggu dulu. Sambil menunggu Miss, teman-teman silahkan bisa login dulu di Algo Python. Kita masukkan username sama password. Yang lupa boleh ditanyakan sama Miss ya, username sama passwordnya. Kita masukkan username password seperti biasanya. Lalu masuk ke lesson yang masih di lesson yang sama seperti minggu lalu, teman-teman. Ya, kita login dulu. Nanti kalau Visual Studio Code Algo Python-nya sudah ready, dia akan muncul seperti ini tampilannya. Algoritmika. Nah, ini kita bisa masukkan username password ya. Setelah itu teman-teman bisa lihat pada lesson yang sebelumnya ya. Coba kita cek dulu. Oke. Hari ini kita sudah sampai lesson berapa ya? Coba kita cek. Oke, lesson 8 ya. Lesson 8 itu masih seperti di lesson ke-7 tentang memory card. Oke, kita tunggu dulu. Masih loading. Ya, biasanya membutuhkan proses ya, teman-teman. Ditunggu aja kalau masih proses seperti ini. Jadi kalau sudah muncul username password gitu diminta untuk memasukkan, teman-teman masukkan. Nah, kalau student bisa klik di bagian depan ya, teman-teman ya. Karena Miss Teacher jadi Miss klik di bagian uh, sign in as a teacher. Nah, udah. Lalu kita masukkan username dan juga password. Nah, ini juga Miss lagi masukin tuh. Oke, sudah mulai. Kita tunggu dulu. Kemudian kita masuk ke kelas Python Start 2. Oke, Miss tunggu dulu nih, masih loading.
Oke, sudah muncul. Oh, keliru. Terus kembali lagi ke student. Nah, teman-teman bisa masuk dulu ya. Boleh dilihat pertanyaan dan jawabannya di sana. Teman-teman bisa ditambahkan ya questionnya. Kemudian opsi-opsi jawabannya ya. Opsi-opsi jawabannya teman-teman bisa sesuaikan sama pertanyaannya ya. Nomor Jadi 8 ya? iya, Fala. Bentar, ini lagi cek. Udah bisa dibuka, Fala? Punya Fala sudah bisa terbuka? Sudah. Sudah, oke, sip, Fala. Boleh dibaca dulu pertanyaannya. Di bagian kanan itu ada instructionnya ya, Fala ya. Nah, kita kerjakan di sana, Fala. Ini Miss lagi login, lagi masuk juga. Oke, sudah muncul. Nah, nanti teman-teman bisa scroll down. Kita Share lihat, screen. oh ya. Oke, Fala, tunggu sebentar ya. Fala, boleh lihat share screen dulu dari Miss sambil nungguin Miss. Iya, halo, pilih. Cerita. Oh, Arthur. Oke, gimana Arthur? Bentar. Oke, boleh ditanyakan kalau ada kendala. Suara Kayaknya udah bisa login. itu apa sih? Oh, belum bisa Restart. login? Oke, Arthur. Ya, di restart dulu boleh Arthur. Kalau belum bisa, Enggak, tadi udah bisa login oh udah barusan. bisa. Tapi itunya ke restart, itunya hilang. Oh, ke restart terus itunya hilang. Berarti di-download dulu ya, Arthur. Oke, di-download dulu Arthur. Kalau untuk downloadnya atau untuk linknya, bentar ya, Miss kirimin dulu linknya. Nah, teman-teman, nanti boleh diklik di lesson ke 7 ya, teman-teman ya. Kita sudah sampai lesson 8. Tapi di lesson 8 itu pengerjaannya ya masih di tempat yang sama di sini. Jadi kita klik di lesson ke-7, teman-teman. Lesson 7 ya, nomor 7 di Visual Studio Code-nya. Oke, Arthur, Miss carikan untuk link downloadnya ya, Arthur ya. Tunggu sebentar. Nah, Pak, Oke, ya Arthur, pilih suara serem. Itu apa sih? apa? Suara serem. Aduh, Suara apa? Apa, pokoknya pilih? kayak apa ya? Glitch gitu loh. Oh, glitch. Oke. Bentar ya, Willy bentar. Ini Miss lagi cari-cari dulu linknya. Oke, ini untuk Arthur ya. Install Visual Studio Code. Nah, ini dia. Karena Windows ya, Arthur ya. Miss kirimkan link untuk Windows juga. Arthur bisa dilihat di chat Zoom. Miss sudah siapkan linknya. Nah, ini dia Arthur untuk link downloadnya. Oke, kalau sudah di-download bisa langsung diinstal aja Arthur ya. Nanti ditunggu dulu. Nah, teman-teman di sini sudah muncul ya untuk aplikasi memory card. Minggu lalu kita sudah sedikit mengerjakan ya, tapi masih kosong nih di tempat Miss. Miss akan bukakan dulu file Python yang satunya ya di laptop Miss. Sebentar. Kita tunggu dulu. oh, Miss apa? kan untuk ya Hmm, Arthur, bagaimana? Ini apa? Kan kemarin memory cardnya udah saya bikin. Ya, Kan kemarin memory cardnya sudah saya bikin di oke. Go Python. Ini ke Ya. restart. Oh, seperti itu. Memory Oke. cardnya hilang. Iya, memory cardnya Sebenarnya. hilang. Iya, nanti Miss kirimkan ya untuk referensinya ya, Arthur. Oke, sip, boleh Arthur. Ya, Ya. ya ini Miss kirimkan. Oke. Nah, ini Miss copy dulu di sini ya. Kita perbarui kodenya. Nah, di sini nanti teman-teman Miss kirimkan referensi yang seperti biasanya ya. Jadi perlu teman-teman isi ya. Di sini ada option 1, option 2, option 3 dan option 4. Teman-teman silakan diedit ya. Jadi jangan mentah-mentah di play langsung, tapi teman-teman bisa edit-edit dulu langsung di sini ya. Jadi untuk answer optionnya kita isi dengan pertanyaan. Misalnya pertanyaannya adalah perkalian ya. Berapakah 5 kali 4 misalnya? Ya, itu boleh. Atau mau pertanyaan yang tentang yang teman-teman suka topiknya, boleh ya, boleh diganti. Tentang pengetahuan umum, itu bisa juga. Atau kuis tebak-tebakan, itu boleh. Terus di sini ada pertanyaannya, sudah lanjut lagi. Di sini teman-teman bisa scroll down ya. Jadi yang kita kerjakan tadi ini loh teman-teman, tuh dia. Jadi ada show result, kemudian ada radio group box di sini ya. Kita perintahkan untuk hide terlebih dahulu. Ya, jadi perintahnya teman-teman bisa hide untuk radio group box-nya. Setelah kita hide, teman-teman bisa show answer group box-nya. Kita tampilkan untuk group box-nya. Setelah kita tampilkan, teman-teman bisa lanjutkan lagi untuk mengatur button-nya.
Jadi yang semula dia answer menjadi next question. Ini untuk show result, teman-teman. Tadi yang kita bahas kode referensinya intinya seperti ini ya. Jadi hide untuk menyembunyikan. Yang pertama ya, ada main window. Kemudian yang kedua ada definition show question. Nah, kalau definition show question, teman-teman ya, show question ini digunakan untuk menampilkan pertanyaan ya. Jadi teman-teman bisa buat sebuah algoritma yang dimulai dari show radio group box ya. Yang pertama kita show radio group box, lalu kita sembunyikan answer group box-nya ya. Group box answer ini adalah jawaban, answer ini jawaban untuk group box-nya teman-teman ya. Jadi dia berisi jawaban-jawabannya. Lalu ada btn oke, set text. Nah, jadi untuk buttonnya kita ganti teksnya menjadi answer. Nah, setelah itu teman-teman di sini ada keterangannya yang Miss kasih ya. Remove limits in order to reset radio button selection dan juga bring back the limits so only one radio button can be selected. Jadi teman-teman ya, kita hanya bisa pilih salah satu dari radio button yang teman-teman sediakan ya. Jadi teman-teman perlu menuliskan kode referensi seperti ini ya. Miss kasih keterangan seperti ini, hashtag teman-teman. Ini gunanya untuk memberikan keterangan. Nah, jadi kalau teman-teman mau kasih hashtag yang lebih banyak lagi ya, biar lebih jelas, boleh. Jadi supaya untuk bisa sebagai bahan belajar teman-teman ya di pertemuan berikut-berikutnya gitu, biar masih ingat teman-teman bisa kasih hashtag dengan kalimat teman-teman sendiri. Show question ya. Show question digunakan untuk apa? Bisa dikasih di sini teman-teman hashtag ya. Untuk menampilkan gitu ya pertanyaan. Nah, jadi teman-teman tahu, oh ini guna kodenya untuk ini gitu. Nah, lanjut lagi. Kalau dikasih hashtag, dia tidak akan mempengaruhi output ya, hasil jawabannya nanti nggak mau berpengaruh gitu. Dia hanya sebagai keterangan aja. Lanjut lagi berikutnya ada definition test. Nah, ini teman-teman, kita akan tambahkan condition ya. Condition di sini menggunakan if dan else. Jadi kalau if answer, dia akan menampilkan. Nah, dia akan show result, teman-teman. Menampilkan show result. Lalu, kalau tidak, dia akan tetap show question. Tidak diklik tombol answer, maka akan muncul tetap di pertanyaannya, show question. Nah, setelah itu, ya, untuk mengakhiri kode programnya, masih sama seperti minggu sebelumnya. Kita kasih window title, kemudian kita klik. Nah, ini tambahannya di sini, teman-teman. Ya, button OK ini adalah button OK. Jadi tombolnya ketika teman-teman klik, ya, dia akan menghubungkan dengan tes. Nah, ini. Lalu setelah itu kita show, kita tampilkan ya, windownya kita show, kita tampilkan. Setelah kita tampilkan app.execution. Nah, kalau app.execution ini gunanya untuk mengatur semua kode program yang sudah teman-teman tuliskan ini supaya bisa muncul terus-menerus sampai teman-teman klik tanda silang. Nah, ini gunanya app.execution itu supaya munculnya nggak hanya 1 detik, 2 detik aja, tapi aplikasi tersebut tetap berada di layar. Ini fungsinya mirip dengan exit on click kalau di Turtle. Ada yang ingat exit on click di Turtle? Nah, ini mirip Oh, dengan exit on click. Lupa, Willy. Oke, iya. iya. Kalau ada yang masih ingat teman-teman materi turtle yang menggambar itu ya, supaya gambarnya tetap ada di layar, itu ada exit on click. Nah, ini mirip ya, tapi execution ini untuk aplikasi, bedanya gitu. App.execution gitu, supaya dia Kak, contoh dong. Oke, contoh yang mana Falah? Yang ini ya. Oke, siap ya. Miss kirimkan di dalam file dokumen Google Dokumen ya, teman-teman ya, seperti Ya. biasanya. Oke, sip. Silahkan teman-teman bisa sampai di share screen ya. Miss akan stop share terlebih dahulu. Ya, semuanya boleh di share screen. Ini Arthur sudah share screen nih. Oke, good. Oh, Falah, ini tadi ternyata punya, oh iya, ini punya Arthur ternyata sudah ada algo Python. Cuman kode referensinya yang hilang gitu ya Arthur ya. Oh, Miss, ini tadi salah ini ya, pemahaman. Kirain untuk algo Pythonnya punya Arthur hilang. Enggak ya, tetap ada ya, tapi kode referensinya aja yang hilang. Oke, Arthur, karena masih kosong, maka kita akan mulai dari awal ya, Arthur ya. Oke, teman-teman boleh di-share screen dulu Arthur, Falah, Alif ya, Aisyah, Feli, kemudian Raihan, Willy ya. Kita share screen dulu semuanya teman-teman. Miss tunggu ya. Boleh di-share screen dulu. Oke, sudah bisa di-share screen teman-teman. Miss tunggu dulu ya, Miss buat Google dokumennya dulu. Nanti teman-teman bisa isi dengan pertanyaan dan jawaban. Nah, setelah itu boleh ditampilkan. Oke. Oke, sip.
Nah, ini kita buat dulu. Klik file, new document. Ya, kita share screen dulu teman-teman. Masih belum kelihatan share screen-nya nih. Boleh di share screen dulu. Ayo, teman-teman, kita share screen dulu. Ayo, Ini kenapa teman-teman, nggak share bisa screen dulu. buka nomor 2 sama nomor 4 Kak? Kenapa, Pala? Sampai Belum bisa muncul. Boleh di share screen dulu, Pala. Miss lihat dulu. Kendalanya di mana? Boleh di share screen, kita nomor lihat 2 lagi. sama nomor 2 3 sama 4 nggak bisa dibuka ya Dua, sebentar tiga, dan tadi. empat. Coba kita lihat. Willy, boleh di share screen dulu, Willy. Belum Ya, kelihatan. sebentar. Iya. Yuk, yuk. Teman-teman, Aduh. kita share screen ya. Nah, ini tadi Miss kirimkan. Oke. Ini nanti ada beberapa referensi yang Miss kasih hashtag atau Miss kurangin. Nah, tugasnya teman-teman adalah melengkapi ya, teman-teman ya. Aduh, Melengkapi. sini. Oke. Jangan lupa. Apa ini, Kak? Oke. Ada apa, Willy? Ini launch launch day ini aku aja enggak Ada apanya itu? ini. Nih, launch day ini. Mm-mm. Oke, tunggu sebentar, Willy. Miss bantu ini dulu ya. Miss kosongi dulu. Oke, sudah Miss buatin. Teman-teman ya, bisa dilihat di chat Zoom untuk kode referensinya ya. Jadi di kode referensi ini Miss kirimkan dalam bentuk kode yang masih belum selesai. Jadi ada something problem yang perlu teman-teman Ini loh, Kak. Nih, kuasai gitu ya, launch pelajari. Oh, dot launcher JSON nih. JSON. JSON itu adalah file JSON yang berisi structure data gitu. Jadi Willy kalau Tapi kemarin kalau sudah misalkan pernah saya play, hapus gimana? itu nggak perlu Lama. dihapus, nggak apa-apa. Dia akan muncul ketika ada di nomor satu ini ya, ada file JSON-nya. Nah, itu bisa Oh, untuk memory card. Biarin nggak apa-apa itu. Nggak berpengaruh kok, Willy. Aman ya. Nah, teman-teman boleh dilihat di chat Zoom. Ini Miss sudah kirimkan link untuk kode referensinya. Silahkan teman-teman bisa dipelajari dulu ya. Dan dipindahkan pada file Python ya di lesson ke-7 di Algo Python ya. Masih di lesson yang sama, teman-teman ya untuk pengerjaannya. Silahkan teman-teman boleh di-share screen ya. Masih belum kelihatan nih share screen-nya Alif ya. Kemudian masih belum kelihatan juga share screen-nya Aisyah, Raihan ya, Feli. Yuk teman-teman kita share screen. Oke, good. Nah, ini Arthur sudah. Arthur, boleh dilihat di chat Zoom ya sudah kirimkan link kode referensinya ya. Tadi yang ditanyakan oleh Arthur ternyata link kode referensi ya, bukan algo Python ya. Oke, sip. Nah, itu Arthur, boleh dipelajari dulu. Jadi kode referensi itu belum 100% benar ya. Jadi Miss sengaja beri beberapa tambahan kode atau ada kode yang kurang lengkap dan yang digunakan untuk teman-teman mempelajari sekaligus melengkapi gitu ya. Jadi kita fix the bug in the apa program ini? ya, kita lengkapi lagi supaya bisa jalan nih programnya. Oke, Billy bisa? Ada kendala nggak, Billy? Terminal apa ini? Oh, Ada apa itu? Ah, itu terminal. kill Ya, all itu terminals ini maksudnya gimana ini? terminal kill all terminals itu maksudnya itu adalah shortcut ya, shortcut. Jadi kalau Willy tahu shortcut, biasanya di Windows ada shortcut, tapi ini untuk algo Python-nya gitu, Visual Studio Code-nya ada shortcutnya. Nah, Willy bisa lihat itu ada Control D untuk apa? Ada Control C. Nah, ini ada macam-macam shortcutnya. Boleh dicoba-coba nanti kalau Willy mau tahu shortcut ya. Oke, Alif. Alif bisa dibuka di lesson ke-7 dan 8 ya, 7. Oke, di nomor 1. Hmm, keyboard Oke, shortcut. kita lanjutkan Weh, lagi apa nih, weh? di sini. Oke, kenapa? Willy? Ini loh ada yang Oh, yang nyoretin. coret-coret. Oke, lanjut Miss, lagi. Ya, Alif. ini udah selesai saya nih kayaknya. Ah, ini belum diisi di sini Alif, masih kosong nih Alif. Ya, Alif sudah mengerjakan tapi belum Open and dipindahkan di reopen. sini. Kode programnya boleh dipindahkan di sini dulu ya Alif ya, supaya bisa muncul. Oh, Iya. Nah, ini create a memory card application.
Kode referensinya ada di chat Zoom. Coba Alif bisa lihat di chat Zoom ada link ke Google Google Dokumen ya. Jadi Miss sudah kirimkan dalam bentuk link supaya Alif bisa cek langsung di sana ya untuk pengerjaannya bisa diisi ya seperti pertanyaan, jawaban, lalu ada hashtag-hashtag yang perlu di-delete. Silakan teman-teman cek kembali ya. Ada beberapa metode yang kita Ini apa? tambahkan ya yang masih kosong bisa diisi. Oke, Alif, yang mana? Yang ini apa? Yang mana itu? Bentar. Yang Yang le uh yang kedua page-nya. yang ada di mana? Kedua dan ketiga. Ini apa? Oh, Yang yang kedua tulis ya. page. Oke, yang kedua dan yang ketiga di tempat Alif ini ya. Share screen-nya Alif ini ya. Iya, Oke, yang di jadi bawah untuk ini. nomor 2 coba diklik Alif. Nomor 2, 3, dan 4 ini sepertinya adalah reflection ya. Jadi ada reflection tuh. Hmm. Nah, ini dia Alif. Reflection itu bukan pertanyaan soal, tapi dia lebih ke pertanyaan individu gitu. Jadi itu untuk hasil dari apa ya review, kayak seperti di Google itu ada review gitu ya teman-teman ya, ada review. Nah itu Alif kayak gitu. Oke, Berarti yang kita ini kerjakan di sini. seluruhnya. Iya, pindahkan aja kode referensinya ke sini Alif ya. Ini Setelah itu, seluruhnya. yang mana Alif? Ini. Iya, yang ada di Google Dokumen ya, di chat Zoom. Udah dapat belum linknya? Sudah ya, Alif? Dapat. Oke, Dah. iya. Nah, Dah nih. nah, itu Sampai kode. 100. Iya, sampai 133. Tapi kodenya belum 100% benar tuh, Alif. Kita cek lagi Hmm, ya. Bisa diisi dari pertanyaan, kemudian ada opsi-opsi jawaban ya. Terus yang lain-lain kok juga. ini kok aplikasinya nggak keluar ya? Yang mana? Tuh yang mana lagi? Ini loh. Yang, oh iya betul, belum bisa keluar. Kenapa, Willy? Ada yang tahu? Ada yang sudah menemukan kenapa aplikasinya belum keluar? Tadi, yang berfungsi sebagai seperti mirip dengan exit on click yang mana teman-teman? Boleh dihapus hashtagnya. Kalau masih hashtag, artinya dia masih berupa keterangan saja. Nah, itu boleh dihapus hashtagnya di baris ke 133. Nah, di baris ke Saya 133. loh masih barisan 95. Oke. Ya, boleh dicek dulu. Ada beberapa hashtag yang bisa tambahkan itu supaya teman-teman paham ya. Maksudnya hashtag itu buat apa, kenapa nggak bisa di running, kenapa nggak muncul aplikasinya ya. Itu karena masih dalam berupa keterangan. Jadi teman-teman perlu ubah dulu yang semula keterangan menjadi kode referensi yang lengkap. Nah, kalau sudah ketemu errornya bisa dicek di baris keberapa yang masih Ini error dihapus ya, dong kita perbaiki. hashtag-hashtagnya nih. Iya betul Willy ya, hashtag-hashtagnya bisa dihapus supaya bisa kita running programnya. Nah sudah ketemu teman-teman, boleh diisi ya untuk pertanyaan dan jawaban. Lalu ada Nggak hashtag-hashtag. ada stekku di sini. Nah, Falah coba scroll pelan-pelan ke atas, pelan-pelan. Coba scroll ke atas Nggak pelan-pelan ada. Falah. Coba pelan-pelan scroll ke bawah, pelan-pelan ya. Oke, lagi sampai di definition Falah. Coba kita scrolling pelan-pelan ke bawah. Oke, dah. Oke, sudah dihapus ya sama Falah ya. Sip, sudah diperbaiki sama Falah. Oh, ini dia. Baris 100, baris 100 Falah. Definition Mana? as. Nah, definition as ini nggak boleh ada hashtagnya. Hashtagnya aja yang dihapus ya. Devnya jangan dihapus. Nah, gitu. Nah, Lanjut lagi. Masih banyak yang kosong nggak? Coba scrolling ke bawah. Loh, kode referensinya Falah belum selesai itu. Sama aja, Kak. Belum selesai itu punya Falah. Boleh dilanjut lagi. Masih belum bisa, Willy? Mm-mm. Oke, boleh dicek lagi. Boleh di-share screen dulu, Willy. Miss tunjukkan mana Oh errornya. iya ya. Ya. Mana errornya nih? Keterangannya biasanya ada di bagian bawah terminal itu ya. Di Ada bawah. keterangannya. Oke. Nih. Coba kita lihat. Coba kita scroll ke atas. Dari atas dulu, Willy. Kita cek dari Nggak atas. ada ini. Dah, terus pelan-pelan stop. Oke, pelan-pelan. Oh, lah ini masih kosong ini. Willy, belum ada definition-definition yang Miss
tampilkan ya. Punya Willy masih berapa baris itu? Baru 92 baris ya. Nah, ini belum tepat Willy. Willy boleh dicek lagi untuk kode Biasanya referensinya. buka, Kak. Hmm? Bagaimana Willy? Biasanya nggak buka ini Biasanya kebuka? Eh, aplikasinya. ayah ibu. Iya, ini masih kurang lengkap, Willy. Masih kurang lengkap. Cek ke atas dulu, Willy. Coba Willy buka sambil dibuka Google dokumennya. Itu di sana Miss tambahkan beberapa definition ya. Definition adalah metode-metode seperti Ya, causal ya, ya, question ya. ya untuk menampilkan pertanyaan, kemudian ada show result untuk menampilkan hasil jawaban, lalu ada show correct untuk mengecek ya apakah dia jawabannya benar atau salah, ada check answer, kemudian berikutnya ada execution. Nah, itu semuanya harus kita cek lagi, teman-teman. Oke, siapa yang sudah ketemu? Siapa yang sudah muncul aplikasinya? Masih belum muncul? Boleh dicari dulu teman-teman ya. Ini teka-tekinya masih belum terselesaikan nih. Oke, jadi untuk clue-nya teman-teman ya, dicek kembali pada hashtag. Lalu setelah itu pastikan seluruh definition-nya tidak ada hashtag-hashtag tadi seperti yang Miss jelaskan ya pada contoh. Nah, ini punya Willy di paling bawah itu masih ada hashtag. Nah, itu executionnya nggak boleh ada hashtag ya, definition. Nah, itu Willy. Oke, boleh dicek lagi ya, seperti itu Willy. Sip. Yang terakhir masih ada hashtag juga, bisa dihapus. Ada lagi nggak? Bisa dicek dulu Nggak Willy. ada. Ya, kalau udah bisa di play, terus kita lihat hasilnya kayak apa gitu. Udah muncul belum? Sama aja. Tunggu dulu, masih loading. Itu masih loading, tunggu dulu. Oke, ada yang sudah ketemu teman-teman? Oke, punya Willy masih loading ya. Tunggu dulu aja Willy. Masih proses. Ya, jendela aplikasinya dia akan muncul ketika dia sudah selesai memproses. Nah, coba deh, Miss akan contohkan ya untuk tampilan aplikasinya. Oke, Miss akan share screen ya. Jadi teman-teman bisa dilihat di share screen punya Miss ya, bisa dilihat di share screen punya Miss. Nah, di sini Miss tampilkan contoh aplikasinya itu seperti apa munculnya. Boleh dilihat dulu share screen dari Miss teman-teman. Udah kelihatan? Udah Lama kelihatan? banget ya. Aku Udah bosan ya. kelihatan ya. Ya. Jadi untuk kode referensinya, nanti kalau sudah tepat seperti ini, maka ketika teman-teman play, ya, ketika kita play, dia akan muncul jendela aplikasi kecil seperti ini teman-teman. Nah ini yang kita butuhkan. Outputnya nanti seperti ini ya. Jadi ada pertanyaannya, the national language of Brazil. Apa nih? Apakah Brazilian, Portugis, Spanish, atau Italian? Kalau sudah, kita klik answer. Nah, ini dia muncul. Akhirnya. Ternyata incorrect ya. Tuh, seperti ini. Ternyata Portugis tuh. Next question. Nah, teman-teman bisa tambahkan question berikutnya nanti. Nah, ini bisa dilanjutkan lagi berikutnya ke tahap ketiga gitu ya. Jadi untuk tahap kedua ini fokusnya pada menampilkan jendela aplikasinya dulu. Kalau sudah muncul seperti ini, artinya teman-teman sudah berhasil mengerjakan ya. Oke? Ada yang masih terkendala boleh ditanyakan sama Miss ya. Nah, ini karena waktunya mepet ya. Miss akan berikan kode referensi untuk versi lengkapnya ya. Teman-teman bisa lihat lagi di Google Document ya. Di Google Document, Miss akan perbarui referensi yang semula. Di sini ya, teman-teman. Kalau tadi teman-teman sudah buka Google Dokumen, ini ada beberapa bagian yang kurang tepat. Nah, ini loh. Jadi ada dev itu ada hashtagnya bisa dihapus seperti ini. Tuh, ini hashtagnya bisa dihapus juga. Lalu berikutnya ini ada hashtag lagi kita hapus ya. Kemudian di bagian bawah juga ada hashtag ini kita hapus gitu. Kalau sudah teman-teman bisa cek lagi di bagian atas ada pertanyaan ya. Option 1, 2, 3, 4. Cara Nah, ganti kayak gini. cara ganti Oke. soal gimana? Cara Cara ganti ganti soal. soal ya, Willy. Coba kita scroll ke bawah ya. Ini Miss perbarui dengan kode referensi yang baru ya, teman-teman ya. Nah, udah dilihat di sini. Nah, untuk memperbarui soal, Willy bisa cek di scroll paling bawah.
Ya, scroll paling bawah ini ada beberapa penjelasan terkait dengan show question ya, so answer, kemudian oke, di sini ada Waduh. pertanyaannya. Bentar, kita scrolling lagi, kita cek dulu. Nih, Udah ketemu? bawah sini. Ya. Wih. Oke, nah ini dia, Wah, ini ini tuh. The National of Language Brazil. Ini dia di baris paling hampir bawah ya, Willy ya. Oke, kayak gini. Jadi kita buat dalam struktur aja ya. Jadi yang pertama adalah pertanyaannya. The National Language of Brazil itu pertanyaannya. Jadi kalau mau diganti pertanyaan di sini, kalau mau diganti jawabannya ya, yang benar itu di paling depan teman-teman. Lalu tiga jawaban opsi jawaban lainnya itu merupakan opsi jawaban yang salah. Jadi dia otomatis akan mengacak ABCD-nya. Jadi kalau ketika kita play teman-teman, ABCD-nya nggak selalu Portugis menjadi A, terlalu Brazilian B, Spanish C, Italian D itu enggak. Jadi dia akan selalu diacak ya untuk posisi jawabannya. Jadi tenang aja teman-teman ya. Yang penting di sini teman-teman bisa mendefinisikan yang mana pertanyaan, yang mana jawaban benar dan yang mana jawaban-jawaban yang salah. Seperti itu. Kalau mau diganti pertanyaan, bisa diketik di sini teman-teman ya. Miss kasih pertanyaan lain. Misalnya 5 kali 4 gitu misalnya ya. Atau 2 kali 3 apa pertanyaan matematika aljabar yang seperti dicontoh tadi gitu bisa teman-teman. Berapakah ya? Berapakah hasil perkalian ya dari 100 kali 100 kali berapa? 30 gitu ya. Dah, terus kita tampilkan jawabannya yang benar di sini yang pertama. 100 kali 30 berapa teman-teman? 3 Nggak tahu. ribu, nolnya 3. 3.000 lah. Iya. Kemudian jawaban yang untuk opsi jawaban yang salah berapa aja nih? Yang bisa bisa ini ya, yang mirip-mirip 300 misalnya ya. Terus apa lagi? 30. Nah, Terus apa lagi teman-teman? 3. Nah, udah seperti ini. Ini kalau teman-teman mau referensinya ya, teman-teman bisa lihat lagi di Google dokumennya, bisa diperbarui untuk pertanyaan yang lainnya. Nah, ini Miss contohkan seperti itu. Kemudian, nah ini diperbarui juga seperti yang Hmm. ya Miss ya, atau mau diganti soal Ini. teman-teman. Nah, ini Miss ganti. Oke, Willy, bagaimana? Hmm. Ada Jadi kendala? ini ya. Kenapa? Kenapa? eh Oke. nih, Nah, yang udah tuh, jawabannya ini loh review. ini. Kan Iya, saya sudah ganti nih. Ya, mm, kan saya mau jawabannya yang ini nih yang terakhir ini benar. Ya, oke. tapi kok salah ya? Iya, Coba. nah di sini loh Willy. Jadi teman-teman ya, coba kita lihat. Jadi ini adalah struktur penulisannya yang perlu teman-teman perhatikan. Struktur penulisan ya, ini sudah didefinisikan di dalam fungsi ya, fungsi. Jadi teman-teman bisa menentukan yang pertama itu adalah question ya. Jadi urutan pertama itu adalah question. Jadi questionnya adalah berapakah hasil dari 100 kali 30 misalnya seperti itu. Jadi yang pertama itu selalu menjadi question. Entah itu questionnya apapun bisa diganti. Kemudian ada koma teman-teman. Di sini ada koma. Nah data yang kedua itu pasti adalah jawaban yang benar. Teman-teman kalau mau tahu jawaban yang benar ya sudah menjadi eh, sudah ada yang benar bisa ditulis di sini gitu jawaban yang benar. Lalu jawaban yang salah, tiga jawaban yang salah opsinya bisa dituliskan urutan ketiga seperti ini ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Boleh ditanyakan lagi Willy. Coba saya lihat share screen-nya. Iya, lihat dulu Belum share ada. screen dari Miss. Nah, Willy lihat share screen dari Miss dulu ya. Jadi share screen dari Miss tadi, ketika Miss ganti jawabannya ya. Jadi urutannya ya, Miss ganti. Yang pertama itu adalah soal. Nih Willy, berapakah hasil perkalian dari 100 kali 30 itu adalah soal. Jadi yang pertama adalah soal. Lalu yang kedua adalah jawaban benar ya, true answer. Lalu yang ketiga, 4 dan 5 adalah false answer. Jadi nanti kalau Willy mau menentukan jawaban yang benar bisa ditaruh sini gitu. Bisa ditaruh ini bagian yang kedua, urutan kedua. Oke. Kenapa bisa seperti ini? Karena kita sudah definisikan pada metode. Teman-teman bisa lihat. Jadi ada urutannya. Nih teman-teman. Di baris ke 100 kita lihat definition as. Nih.
ya. Jadi yang pertama adalah Hmm. question. Nih, teman-teman. Yang pertama question, lalu yang kedua adalah right answer. Nah, lalu yang Oh, ketiga, nah kayak gini, Willy. Jadi ada polanya. Lalu yang ketiga, empat, lima adalah wrong answer one, wrong answer two, wrong answer three gitu. Jadi kenapa kita bisa langsung nulis seperti itu? Karena kita sudah mendefinisikan pada definition as gitu, Willy. Ada yang mau ditanyakan lagi, Willy? tidak itu aja dah. Aman ya? Oke, selain Willy, ada yang mau bertanya lagi? Boleh? Ya, Nggak ada. Arthur, Falah, boleh. Alif, Falah belum ada. Arthur, Kapan Willy, buat pertanyaan Ihan, buat Aisyah. next question? Oh iya, oke. Mau bikin next question boleh dicoba, Falah. Ya, Falah PR-nya membuat next question. Oh, Hmm? Oke, ya teman-teman. Oh, Kalau sudah masih berhasil ya, korek ya? iya. Oh masih incorrect. Kenapa, Billy? Hmm. Coba Nggak kita tahu cek ini. lagi. Miss, stop share dulu ya. Kita lihat share screen dari Billy. Oke, Willy boleh di share screen. Oke, sudah share screen ya. Kita lihat Ya, pada sebar. pertanyaannya. Kita scroll ke bawah. Pokoknya Willy. jawaban yang benar itu no. Oke. Nih. Harusnya bukan di sini ya. Jawaban yang benar itu ada di urutan keberapa? Oh, ada right answer. Oke, bentar-bentar. Punya Willy urutannya beda sama punya Miss. Coba lihat dulu. Did anything happen on the apa ini? Slaughterhouse. Oke, Slaughterhouse. ya. Lalu ada yes yes, klik yes please. No. Coba kita scroll ke atas. Urutannya tadi apa? Question, wrong one, two, three, right answer. Lalu di sini ada set text answer. Oke, wrong one, two, three. Kemudian berikutnya ada apa lagi? Oke. Oh, bentar-bentar. Di sini ada harusnya itu answer nol itu right answer atau wrong? Wrong ya. Oke, good. Kemudian set textnya question right answer. Coba kita play lagi, Willy. Play lagi. Kita play lagi. Nggak muncul. Belum muncul. Coba. Coba di close dulu, di close yang jendela kecil di bagian bawah itu biasanya ada kotak putih kecil. Itu Ada. jendela aplikasinya. Dah muncul? Hmm. Oh belum muncul di tempat Miss. Share screen-nya Willy masih cuman di Algo Python doang, jadi nggak muncul jendela Oh. jendela Ini, aplikasinya. ini, ini bukan nutup terus nih. Oke, bukan nutup terus. Sabar, Um, aku share screen seluruhnya dulu. Sabar. oke, Willy. Screen. Share screen Ah, seluruhnya. Kenapa nggak 100 kali 100 boleh ya? Malah mau bikin 100 kali 100. ya ini. Boleh malah bikin 100 Nih, kali 100 ya. sudah. Oke, nih. sip ya, malah. Coba Willy kita lihat. Klik no, answer. Incorrect. Correct. Did anything happen? Oh, ini salah nih. Berarti urutannya Willy masih salah. Coba dicek lagi Willy urutannya. Urutannya Willy ya, dengan definitionnya harus sama. Yang di atas, yang diperbaiki yang atas Nol, Willy. satu, dua, tiga. Iya, yang Nanti paling aja atas. pas sudah Nol, selesai. satu, dua. Iya, oke. Nol, satu, Nah, dua, tiga. oke. Question wrong satu 2 3 right answer. Kemudian shuffle answers ya. Answers zero, one, two, three, wrong one, wrong two, dan juga right Hmm. answer. Oke, kemudian Hmm. question. Oh, Hmm. coba-coba cek dulu nih. Selain itu masih ada yang dihubungkan juga nih. Coba kita scroll ke atas, paling atas, Willy. Cek di paling atas. Nah, ini ada option satu 2 3. Oh, udah benar ya. Udah, scrolling lagi pelan-pelan. Coba. Oke, scrolling lagi pelan-pelan. Tes result sudah benar. BTN oke, oke, sudah. Lanjut lagi ke bawah ya. Next question. Kemudian set check, oke. LB question. Kemudian show correct, show answer. Nah, ini harusnya sudah bisa sih ya punya Willy. Dia urutannya ya, urutannya Oh, aja.
If answers Nah, nol. iya, Nah, ini dah. algoritmanya ini if answer zero dia Nah, udah dah. if answer. Coba kita cek lagi. Nah, conditionnya ternyata yang kurang. Ya, kita klik answer. Nah. Nah, gitu udah benar. Pinter Willy. Oke. Ya, itu ya teman-teman ya. Nanti bisa dicek lagi kalau masih ada kendala bisa ditanyakan sama Miss, bisa diskusi juga sama teman-teman di sini di kelas ini bisa by chat ya, teman-teman bisa saling chat itu di grup ya, bisa diskusi teman-teman. Ya, nanti kalau masih ada kendala lagi boleh diskusi lagi di next pertemuan teman-teman. Sebelum kita akhiri lesson hari ini kita open discussion dulu nih, kita resume dulu ya. Hari ini tadi kita belajar tentang apa aja sih coba dari Willy dulu ya. Willy dapat ilmu tentang apa hari ini? Coba, Willy. Oh, dapat Mm-mm. dapat ilmu coding. Ilmu coding. Fokusnya tentang apa? Yang paling excited Memory nih, card. Willy. Memory card. Iya, betul. Kita bikin aplikasi memory card. Kemudian tadi Willy ngerjain kode referensi yang dari Miss tadi ya. Yang perlu diperbaiki yang mana, Willy? Kesimpulannya. Kesimpulan Wah. dari hasil perbaikan Willy. eh Mm-mm. yang if answers ini loh. Mm-mm. Ya, Ini if perlu answers, bagiannya conditionnya. diubah. Oke. Ininya juga diubah. Ya, Kurang betul. 1, 2, 3 if answer. Ya. 1, 2, 3. Pokoknya yang ini sama yang itu harus sama. Oke, betul ya. Jadi di bagian algoritma pada condition question, urutan ya, fungsi dan juga pada pertanyaan itu harus saling berkaitan dan harus sama ya. Contohnya tadi kalau punya Willy itu diubah urutannya teman-teman ya. Jadi yang semula punya Miss itu kan question, jawaban benar, salah salah salah. Kalau punya Willy dibalik ya. Pertanyaan salah salah salah, yang terakhir jawaban benar gitu. Maka kalau diganti urutan, maka teman-teman harus juga ganti pada definition check answer-nya. Kalau conditionnya check answer-nya masih salah ya urutannya, maka hasilnya juga akan masih keliru gitu ya. Pada outputnya bisa dibilang jawaban A, B, C, D ini yang seharusnya tadi ada yang benar disalahkan, ada yang benar, ada yang salah dibenerin gitu. Jadi teman-teman bisa cek kembali urutannya. Kemudian di bagian terakhir, jika teman-teman mau ganti-ganti pertanyaan, bisa diklik di bagian as itu ya. Di sana ada pertanyaan yang dicontohkan ya. Kalau mau diganti, bisa diganti soal dan juga jawabannya gitu. Oke, teman-teman. Jadi hari ini tadi kita sudah belajar Kalau pakai terkait simbol dengan gimana ya? pembuatan aplikasi memory card ya. Kemudian nanti kalau teman-teman mau bereksperimen di rumah ya, silahkan boleh latihan bagaimana caranya untuk menambahkan soal-soal berikutnya ya. Next next question tadi seperti Falah ya, bertanya gimana cara Hmm. kita kalau ngerjainnya kapan gitu. Nah, ini boleh sebagai introduction dulu nih, dan teman-teman boleh dicoba dulu eksperimen di rumah ya. Nanti kalau sudah eksperimen, besok di pertemuan berikutnya ya disampaikan sama Miss. Oke ya, Oh, Willy, boleh? Mau oh, ditanya? lihat screen saya Kalau ini. nggak gagal. Ini Oke. saya ganti fontnya. Terus ini ada ini open type supervising for bla 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 Ah, bla 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 bla. nah, Ini dicoba gimana dulu. ya? Itu bisa di copy di bagian terminal, itu ada errornya. Coba copy di bagian yang error itu ya. Nanti Willy bisa gunakan AI seperti ChatGPT atau Gemini untuk mempelajari error tersebut dan memberikan solusinya ya Willy ya. Jadi open discuss-nya bisa menggunakan Stack Overflow, kemudian bisa pakai AI karena kita sudah zamannya AI teman-teman ya. Silahkan bisa digunakan. Jadi jangan sampai ketinggalan zaman ya. Teman-teman kita Saya takutnya saya kombinasikan takutnya ya. robot-robot itu apa Oke, ya ngebunuh kenapa manusia tuh? gitu. Oh iya, karena kayak di film-film itu ya, Willy. Ya Iya, Terminator. saking banyaknya robot yang sudah menguasai dunia gitu ya. Iya, jadi kita sebagai manusia kan bisa mengontrol untuk pergerakan robotnya. Jadi kita bisa membuat robot. Kalau kita tahu bagaimana cara memprogram robot, ya, maka teman-teman bisa uh, untuk bertahan ya nanti di kehidupan di tahun-tahun berikutnya Untuk gitu. Karena kita tidak tahu, zaman sekarang sudah ada AI. Nanti di suatu saat nanti bakalan ada teknologi yang lebih canggih lagi teman-teman gitu. Maka pentingnya untuk mengikuti
perkembangan teknologi itu supaya tidak tertinggal gitu ya. Oke, sip teman-teman, mantap. Hari ini sudah banyak sekali yang kita pelajari, sudah main kuis juga ya. Next time kita main kuis lagi yang lebih seru lagi teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman buat hari ini ya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Dan sampai jumpa. See you and bye-bye teman-teman semua. Thank you. Bye Ya, bye. 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 Oke, thank you. Yang mau ngegame, Willy sama Falah, Nggak, Alif, Arthur, aku mau lagi game ada nggak? tugas Ada sekolah. tugas, oke. Ya udah kita close dulu ya teman-teman ya. Miss izin Ya, les Bu. dong. Oke, sampai Kita jumpa minggu depan semuanya. aja ya. Oke, bye, Ya. dadah. Oke, tuh. Bye. Thank Bye you. bye. Bye.